Halo semuanya, selamat datang kembali di podcastmu. Podcast kali ini kita vibes-nya agak berbeda. Kalau biasanya kita kedatangannya tuh mahasiswa, dosen, tapi kali ini kita punya yang lebih spesial. Nah, welcome to podcastmu, Gaby, mahasiswa wisudawan terbaik 2023 Matana University. Dan Gaby nggak sendirian, karena ada Papa Gaby di sini. Halo Om. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita mau ngobrol santai, tapi kita pakai kartu pertanyaan nih. Jadi nanti Gaby bakal ngambil kartu pertanyaan dan ngasih ke Papa. Begitu juga sebaliknya, Papa bakal ngambil kartu pertanyaan yang bakal ditanyain buat Gaby. Oke ya. Sejauh ini clear? Clear. Aman? Ya. Oke, kita bisa langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke, dari Gaby dulu boleh ngambil kartu pertanyaannya. Berarti ini aku ambil ya? Paling atas ya? Oke. Aku bilang ke Papi ya? Iya, boleh langsung tanya ke Om. Ceritain pertama kali Papi tahu kalau Cece, aku biasa panggil diriku sendiri Cece ke Papi. Gaby jadi wisudawan terbaik. Pertama kali ya. Ketika yang lihat IPK, tapi kalimat wisudawan terbaiknya ketika waktu wisuda saja ketemunya. Ketaunya. Oh, berarti kelihatan wisudaan terbaiknya itu waktu pas hari wisudanya. Wisuda sama yang dia apa? Ada plakat itu. Nah, situ. Sebelumnya sih hanya tahu bahwa Gaby punya IPK itu tertinggi. Iya. Terus bocorannya ya. Misalnya Gaby hari-harinya kesibukannya kita udah bisa tahu dan misalkan ya si Gaby nanti arahnya kemana gitu kan, tugasnya segala macem gitu. Ya, saya sih udah mulai prediksi karena kan saya selalu lihat tiap semester kan ketahuan nilai-nilainya. Aku pasti laporan. Pasti jadi kita ini terus terbuka terus ya. Aku update terus. Selalu update, makanya seneng nih. Apanya, Gaby dapat IPK tinggi nih gitu. Berarti hitungannya cukup surprising waktu di hari wisuda gitu atau gimana nih? Pastinya gitu, surprising ya pasti ya. Pasti orang tuanya, anakku mendapatkan predikat misalkan yang tadi ya wisudawan terbaik. Seneng, apalagi ketika tahu bahwa dari pihak mana yang ada bukan video apa? Yang banyak speech. Yang banyak masuk di dalam detik.com, TV, artikel media beritanya ada setelah hari wisuda itu ada berita-berita Gaby. Itu makin bangga banget ya Om. Iya, tentunya gitu ya kita. Apa sih yang paling pertama kali muncul waktu di hari wisuda kan ada pemanggilan wisudawan terbaik Gabriela Merin. Gimana pertama kali Om dengar itu gimana sih rasanya Om? Iya, jadi seperti saya seolah-olah nih ya. Jadi ketika Gaby maju di podium, saya kayaknya kan saya ini kayak orang dendamnya yang tidak terbalaskan. Saya kan waktu itu kan pengen kuliah, pengen lulus, tapi nggak kesampaian. Saya nih dulu ceritanya nih sombong nih bicara sombong nih ya. cerita Om. SMP ceritanya pelajar teladan, terus STM pelajar teladan, bisa dapat untuk masuk di beasiswa di Politeknik Swiss, tapi saya nggak jalanin. Jadi dendam yang ini nggak kesampaian ya. Ternyata lulus STM, saya malah ngambilnya ekonomi. Tapi kuliah hanya di 2 semester 2. Selebihnya saya kan bekerja di 2 tempat. Karena kerja 2 tempat, jadi akhirnya waktunya saya terbaginya susah. Susah. Udah ke terlalu ini deh. Padat ya. Udah padat. Akhirnya udah deh nggak bisa ini lagi. Melanjutkan. Nyerah deh tuh. Sebenarnya masih pengen. Justru dilanjutin sama Gaby. Nah, saya bilang itulah kebetulan ada Gaby coba. Bahkan sampai jadi wisudawan terbaik. Iya, itulah makanya jadi ada nilai tersendiri ya kan. Gaby-nya berhasil, aku juga ya. Iya, di situ salah satunya situ. Oke, sekarang next Om boleh ngambil pertanyaan buat Gaby. Perasaan Gaby waktu tahu jadi wisudawan terbaik.
Pertama kali diumumin tuh aku agak lupa inget sebenarnya kapan dia. Karena cuman kayak pas kapan ya? Cici bilang ke papi kapan? Waktu mau bikin konten bukan ya? Waktu mau bikin video ya? Iya waktu itu. kayaknya ya. Mau video kan cuma sehari di muka kan kalau nggak salah video. Iya, awalnya aku lupa ada siapa By chat ya? Kayaknya by chat ya? ya. Jadi awal tuh by chat dulu, tapi aku antara Ci Jessica yang langsung nge-WhatsApp ke aku, atau ada awalnya dulu nih dari Pak Yandi atau siapa, aku lupa inget ya. Gitu. Nah terus begitu aku tahu mau bikin konten kenapa nih gitu kan. Awalnya nggak nge kan Ci. Nah terus udah kayak gitu, wisudawan terbaik ya, I feel grateful sih maksudnya. Everything that I've been doing jadi paid off gitu. Terbayarkan ya. Betul, terbayarkan, dan to be honest memang jadi salah satu cita-citaku gitu kan. Gonna cry. Ya pokoknya intinya apa yang Cece lakuin, it's for you. Ya. Gitu. Iya. Jadi ya maksudnya perjalanannya panjang dan jadi terbayarkan gitu Ci. Ketika lagi kuliah terus di tengah-tengah memang aku jadi kerja. Ya awalnya aku kelas pagi, terus by COVID jadi kelas malam, karena kan memang satu karena mungkin tadi intermezzo papi cerita kalau papinya sakit ya kan, terus Gaby ya iya, terus juga ya therefore I have to stand up gitu kan. Ya itu salah satu maksudnya kerja keras kita juga sama-sama gitu. Dan Gaby ngasih hadiahnya keren banget ya Om ya. Yeah. Jadi sudah terbaik, nilainya memuaskan. Yeah. So proud to be her parents gitu ya. Ya. Aku juga dengarnya kayak terharu juga karena ya tuntutan kuliah, tapi nilainya baik, tapi juga jadi anak untuk seorang ayah juga punya banyak tanggung jawab dan Gaby menyelesaikannya dengan sempurna, which is itu keren banget. Congratulations, thank you. Keren banget Gaby. Kalau boleh tahu nih, Gaby ini jurusan kuliah tuh dulu apa sih ngambilnya? Aku manajemen 2019, awal aku masuk 2019. Aku kelas pagi, tapi aku ambil konsentrasinya digital marketing. Oh, digital marketing. Ada kenapa sih milih manajemen? Waktu itu kepikirannya apa tuh? Oke. Sebenarnya ini mungkin kalau dibilang nggak langsung jalurnya bener banget, mungkin iya kali ya. Karena awalnya aku pengen masuk, aku bilang ke papi. Waktu itu aku bilang aku mau masuk kayaknya bisnis. Papi masih ingat apa ingat ya? Bisnis. Tapi karena kondisi ekonomi yang juga aku paham gitu ya, jadi aku coba cari buat beberapa alternatif kampus. Kebetulan karena waktu itu di sekolahku Matana sempat datang ya kan. Nah jadi ya sekalian lah explore beberapa kampus alongside sama Matana. Nah terus aku bilang, papi ini ada pilihan nih satu kampus Matana. Karena kebetulan teman-temanku juga banyak yang masuk ke sini, beberapa orang lah. Nah terus aku bilang, tapi adanya jurusannya manajemen gitu yang kan. Yang sesuai Iya, minat sama. Aku mikirnya dulu bisnis sama manajemen tuh agak mirip-mirip kayak Ci ya sebenarnya gitu. Nah terus aku pikir kayak ya udahlah, oke, masuk manajemen gitu kan. Nah tapi yang bikin aku intrigued sama manajemen di sini, waktu diceritain sama tim marketingnya, dan tim marketingnya pun ngundang langsung buat datang ke Matana. Ayo ketemu aja, datang langsung ke kampus, ketemu sama Kaprodi yaitu Pak Yandi. Pak Yandi. Jadi 2019 itu pertama kali aku datang ke Matana, terus aku ketemu Pak Yandi, ngobrol sebentar gitu kan. Disitulah jodoh Gaby di Matana. Betul. Nah, yang bikin aku klik adalah karena di sini ada digital marketing. Nah, pada saat itu 2019 mungkin digital marketing tuh sesuatu yang masih baru gitu kan. Masih awam lah ya. Betul, betul. Karena marketing, kita tahu maksudnya ada marketing, cuma marketing yang dilakukan biasanya tradisional ya kan. Nah, tapi di sini betul secara offline. Tapi di sini belajarnya untuk digital marketingnya. Nah, jadi itu yang bikin aku tertarik gitu loh.
Itu sih Ci. Kita mundur sedikit. Jadi yang paling waktu jadi wisudawan terbaik nih, sebenarnya goals Gaby pertama kali ngambil kuliah, apakah udah langsung push aku mau jadi wisudawan terbaik harus gitu, atau ada goals lain waktu ngambil kuliah gitu? Oke. Itu mungkin salah satunya sih Ci, karena ya again itu suatu cita-cita besar dan pencapaian buat aku, buat papi. Selain itu juga aku berpikir ya, aku mau kuliah karena again mungkin kita di Indonesia masih kesadaran untuk pendidikannya masih mungkin relatif lebih belum banyak, belum kurang lah ya dibilangnya. Iya ya. betul, seperti itu. Nah ya mungkin secara jenjang karir pun ketika kita membandingkan kita berkuliah dan tidak berkuliah, sekarang kan kontras sekali ya Ci ya. Gitu. Dan aku merasakan sih sekarang kebutuhan dan advantages dari bisa berkuliah, punya gelar, terus ya bisa membuka potensi yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak ya buat aku ke depannya. Benar sih, benar. Aku setuju banget kalau itu emang kebutuhan kita untuk sarjana itu emang diperlukan sekarang. Betul. Bahkan kan kayak sekarang kayaknya orang S1 udah sangat-sangat umum ya maksudnya. Dan yang paling penting dibutuhkan lagi background wisudawan terbaik gitu. Aku seneng gitu loh. Aku dengarnya tuh kayak keren gitu. Jadi aku mention terus nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi Gaby ngambil kartunya buat apa? Papi ya? Gak apa-apa, papa sama. Aku bahkan kalau ngomong sama orang suka kayak nyebutnya papa. Karena kan kayak papi di Indonesia suka agak terlalu ini. Tapi gak apa-apa, kayak papi aja biar kita. Oke. Next question. Di mata papi, Cece tuh anaknya gimana sih? Satu ya, Gaby tuh karena si papi ini kan zaman Gaby dari kecil, zaman mulai pertama dia di playgroup. Saya masih ingat playgroupnya di Lipo Karawaci. Di mall. Namanya apa? Sunflower. Jadi kayak apa? Iya. Preschool gitu ya? Preschool. Iya. Benar-benar. Jadi anak dibawa ke mall, dia tidur dulu di sini, tidur di pangkuan. Tidur kan, habis tidur udah seger, udah melek, baru saya bawa ke kelas. Di kelas masih belum begitu konsen main sama ini misalnya. Jadi belum bisa konsen. Tapi kita terus aja tiap Sabtu. Kebetulan saya kerja Sabtunya libur. Jatah saya tuh, kata istri, ayo anter Gaby ke sekolah di playgroup. Ya udah saya nganterin. Nah setelah di playgroup kan Gaby naik jenjang ke sekolah SD kan. SD. Sabtu jatah saya dia les menggambar. Les gambar. Suka gambar juga Gaby. Zaman dulu sih punya ikutan ngewarnain doang ya sebenarnya. Ngewarnain aja. Mulai les gambar nanti. Pokoknya jatah saya kalau Sabtu. Les gambar ya Kak Catur ya nanti. Terus lagi di SD masih lagi kapuri nyanyi di Purwacaraka. Banyak ya ternyata kesibukannya. Menunjang kreativitasnya tuh banyak ya di luar akademik gitu. Ya. Pokoknya diikuti nanti dia mau ini. Tapi yang satu hal yang saya tidak Gaby otodidak anaknya, selalu apa-apa otodidak. Kayak dia main gitar, bisa ngerti musik segala macem. Gaby kan dulu cuma hanya nyanyi aja kan. Tapi bisanya dia bisa bikin bisa gitar sendiri. Terus dia bisa pernah punya kanal YouTube dulu sendiri, bikin It was a long time ago. Iya. Berarti sekarang kita ambil gitar sama mic ya, boleh ya? Kita ngeband di sini. Gitu kan? Dulu aku sempat ikut band juga di kampus. Di sini? Iya, UKM band sama UKM choir. Berarti nanti kita harus dengar suaranya. Waduh, ya kan? Nanti kita spill dikit kali, dikit aja. Gitu. Jadi kalau di mata saya, pokoknya Gaby tuh memang anaknya belajar. Di kelas dapat laporan dari guru, kadang anaknya tidak fokus atau apa. Tetapi Gaby, kalau laporan si suster, Pak, Gaby itu anaknya cerdas loh, gitu. Gaby ini anak prematur 7 bulan setengah, di sesar. Wow. Konon katanya kalau kata dokter, biasanya anak prematur ada kelebihan katanya. Kelebihan tuh maksudnya agak pintar.
atau apa. Tapi ini udah jauh lebih dari pinter ya. Iya, hasilnya gitu keren ya, banget. gitu lah puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Itu makanya ketika waktu Gaby waktu dia pidato segala macem, kan dia bilang apa? Sayang maminya nggak ada gitu kan, nggak lihat. Nah itu sebenarnya saya nggak mau bawa suasana ke situ sebetulnya. Cuman ya memang ikut ini juga meleleh juga pada saat itu sebetulnya. Iya. Aku waktu itu dengerin speech-nya juga. Iya. Ya. Ya itulah. Mau nangis tuh. Makanya saya pikir oke lah. Jadi makanya pada momen waktu saya itu saya seperti transformer aja udah. Saya kuatin. Saya bahkan dalam hati saya bilang, nih anakmu berhasil. Gitu. Mami pasti bangga lihat. Nah itu saya bilang kan, karena kehidupan kami mungkin supaya lebih ini ya, jujur Li, ketika maminya nggak ada, letak lemari, pakaian, susunan pakaian, kita nggak robah. Aku yang nggak mau robah. Jadi aku bikin supaya kita hari-hari memang masih ada. Jadi sepertinya vibe kita masih bersama. Kehadirannya tuh masih kita rasakan gitu ya. Kita begitu supaya apa? Akhirnya itu bikin spirit buat Gaby, buat sayangnya juga. Makanya sampai usia mami berangkat udah pulang 13 tahun kan. Kita tetap oke, Gaby, kita seolah-olah mami hanya beda media saja gitu. Iya. Jadi jangan ada merasa gimana-gimana. Rasa supportnya tuh tetap Iya, ada gitu begitu. ya. Bener-bener. Makanya kita tetap, orang bilang, kok Anda bertahan sih sekian tahun? Enggak dong, saya bilang, saya punya goals. Kebetulan kalau Gaby hanya untuk apa? Gaby bisa berhasil kuliah segala macam. Iya. Nah, anggap saya sebagai apa? Wakil dari maminya aja. Gitu. Sebagai orang tua Iya, gitu ya. begitu. Senang gitu. Oke. Jadi nangis. Nggak apa-apa. Sorry ya, papi bukan mau bawain suasana ke sana ya. No, Tapi emang I need to hear that. inspiratif banget cerita Gitu ya. Papi sama Gaby tuh Iya. inspiratif juga buat aku dan kita semua yang mendengarnya Iya. pastinya. Ya. Oke. Jadi intinya bangga ya pasti, Bangga. apalagi mami sebagai Iya. mami sebagai papi pasti bangga lihat Gaby Iya. sekarang pun juga keren ya pastinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke Lanjut. pertanyaannya. Sekarang gantian Om yang ambil. Pertanyaannya buat Gaby. Apa motivasi terbesar Gaby sampai akhirnya bisa menjadi wisudawan terbaik? Oke. Motivasi. Sebenarnya mungkin kembali lagi nyangkut sedikit yang ke tadi ya Ci ya, pembahasannya. My biggest motivation adalah buat banggain papi, and sebenarnya lebih ke my whole family juga sih. Iya. Di satu sisi aku berasa kalau dari sisi keluarga mamiku ya aku harus bisa jadi contoh buat Untuk dede-dede adik-adiknya. sepupuku yang lain. Iya. Terus kalau dari sisi dari keluarganya papi, karena aku cucu paling bontot dan aku merasa cici-cici sepupuku semuanya berprestasi. Oke. Jadi ya maksudnya aku juga pengen Termotivasi dari mereka. iya Ya. gitu. Terus kedua untuk meningkatkan derajat keluarga, of course. Terus sebenarnya I have a big dream. Papi mungkin tahu kalau I wanna live abroad gitu kan. Oke. Jadi aku pikir ya kalau aku serius dalam studiku, aku bisa salah satunya jalurnya lewat appreciation ini. Oke. Aku bisa buka jalur yang jauh lebih mungkin lagi. lebih luas. Kedua mungkin agak sedikit lebih mudah buat aku kayak gitu. Aku sih berharapnya ini jadi salah satu taburan benih-benih yang bisa aku tuai gitu Iya, nextnya sih. benar-benar. Gitu. Apa yang udah Gaby usahakan gitu, diambil hasil kerja kerasnya sekarang Betul, ya. betul. Oke. Gitu. Aku Oke, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gaby ya Oke, berarti dari ya. aku momen yang paling diinget dan berkesan buat papi sama Cece apa? Momennya. Ya. Momen kebersamaan ya. Ketika saya di titik terendah, yaitu pas saya sakit. Oke. Saya merasakan nih, kalau titik terendah di waktu semasa saya menjalani hidup saya, misalkan di rumah saya, misalkan
amit-amit sih. Nggak ada yang namanya sakit parah gimana-gimana. Tapi ketika saya sakit kemarin, saya membayangkan, waduh, posisi Gaby sambil sekolah, Gaby sambil kerja, terus ngerawat saya juga, terus papanya nggak kerja juga. Bayangkan, bisa dibayangkan. Jadi saya juga, aduh, tapi saya nggak bisa berdiam diri, dan juga saya nggak bisa gimana. Saya harus tetap semangat supaya saya bisa lepas dari lubang jarum ini gitu. Istilah kata saya bilang lubang jarum ini, karena saya pikir sakit saya parah. Saya menjalani operasi ini kan sampai 4 kali kan. Jadi saya sebetulnya wah, memang sih kalau kata dokter nggak sampai udah deadly lah. Gimana gitu. Tapi buat saya ini struggle saya gitu. Ada peristiwa yang berubah gitu ya. Iya. Dari hari-hari sebelumnya. Betul. Jadi kita tidak terbayangkan, sebetulnya kita nggak kepikiran kok bisa satu hari kok saya jadi. Padahal kan tadinya pikiran saya Gaby akan sekolah, akan bagaimana gitu kan ke depannya ya. Atau planning saya sekiranya si Gaby lulus wisuda segala macem, ketika saya masih bekerja mungkin planningnya lain ya, kenapa suasananya pun bisa. Tapi pada saat itu ya sudah, kita harus berserah diri bahwa ya Tuhan, memang ini semua rencana Tuhan. Suratan takdirnya Gaby ya kan? Fase saya kehilangan Mami, oke, ya kan, kita bisa eksis. Kita hidup berdua, kita masih bisa jalani. Tetapi yang saya tidak bisa tahan ketika saya sakit parah, saya tidak terbayangkan. Saya nggak mau ngomong bagaimana ketika misalkan sampai hari itu ada kejadian yang sangat menjadi saya terpukul atau apa. Kalau saya bicara misalkan saya ya saya nggak mau bicara apa ya. Kalau bicara mungkin kalau sampai di rumah, saya tuh berpikiran apa? Kalau saya sampai kenapa-napa, saya bahkan tidurnya tau nggak? Saya sengaja tidur di depan pintu. Tempat saya tidur di depan pintu di ruang tamu. Jadi saya membayangkan ketika waktu si maminya sakit dari kamar, waktu koma jam 5 pagi, kita berdua sampai kita seret mami ke mobil. Nah pada saat itu saya berdua sama Gaby pegang kaki, saya pegang badan, kita seret mami ke mobil, gotong mami ke mobil. Mami udah koma, bawa ke rumah sakit jam 5 subuh, serangan stroke sama jantung jam 5 pagi. Nah saya ngebayangkan kalau saya waktu sakit itu kemarin, saya harus gimana, si Gaby sendirian. Akhirnya saya pikir, udah, saya tidur di depan pintu TV, depan pintu, begitu pintu masuk ruang tamu, saya di situ tidur. Supaya apa-apa ada kejadian evakuasi, saya nggak mau ngerepotin Gaby, takutnya napa-napa gitu. Karena pada saat itu kan Gaby sedang kerja, sedang sekolah, merawat saya juga. Tapi saya nggak ada kemampuan apa-apa gitu. Saya sempat sampai parah, terkapar di kasur, nggak bisa. Mau miring aja sedikit, Gaby, teriakin Gaby kadang. Tapi justru di saat-saat itu momen kebersamaan Gaby sama Papa tuh di situ banyak banget ya. Makanya saya bilang, aduh ini Gaby. Ketika saya bisa Gaby lulus, saya sembuh sakit, aduh ini piala nih buat maminya nih. Piala untuk maminya, bukan buat kita. Tapi buat Papi juga, buat semua, juga. the whole family ya Gaby ya. Ya. Oke, di situ walaupun ada struggle tapi bisa bersama-sama ngerasain momen-momen keindahan bareng-bareng gitu ya, saling support sama satu sama lain juga ya. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan tadi terakhir Gaby ya? Oke, sekarang Papi. Masih Papi? Barusan Papi loh? Enggak, ini dong. Momen paling diingat dan berkesan buat Gaby sewaktu bareng Papi. Oke. Mungkin mulai dari kecil kali ya. Oke. Paling boleh dari pas kecil, pas udah gede boleh. Yang paling berkesan. Sebenarnya ketika Papi sakit, sebenarnya bukan sebuah kesan yang ini ya. Bukan momen yang happy gitu ya sebenarnya. Cuman teringatnya. Iya, teringat, membekas gitu. Maksudnya Cece berasanya ketika waktu dulu setiap malam Cece
handle papi, kita bisa ngobrolnya jauh lebih banyak Pak dibandingin biasanya. Karena kalau mungkin kita waktu COVID Cici kerja dari rumah kan, cuman maksudnya waktunya jadi terbagi kan. Tapi setiap malam I have a bit of time buat bisa ngobrol lebih banyak Pak sama papi. Lately, kalau pulang kerja biasanya dia paling insist buat nungguin aku pulang dulu baru makan bareng malam. Itu sesuatu yang berkesan buat Cici. Terus waktu kecil mungkin kalau kita jalan-jalan, terus ingat nggak ada foto yang kita joget? Oh ya, di kamar ya. Dia si papi tuh suka banget sama lagu country. Dan dulu aku punya satu lagu yang aku suka. Papi ini judulnya apa sih? Papi ini lagunya apa sih gitu kan. Nah, terus dimainin lagunya terus kita joget-joget inget. Jadi ada fotonya. Ada fotonya. Jangan Country Road Om, bukan ya? Cotton Field. Iya. Ya. Dari CCR. Ya. Oke. Creedence apa? CCR Creedence. Jadi sering karaoke bareng. Kalau karaoke joget-joget di rumah sih. nyanyi bareng. Kalau sekarang udah enggak. Jadi gini, waktu sis Gaby Kecil. les di ini nggak di endorse ya. Iya, di itu aja gitu. jadi Gaby les nyanyi aja. Les nyanyi, dibikinin satu CD itu sama miss-nya. Ini satu CD isinya 10 lagu kalau nggak salah. Ada lagunya semua genre. Salah satunya ada yang lagu country, Cotton Field. Gaby bisa beatnya set. Lagu Cotton Field tuh agak ini sebenarnya dia bisa bawainnya. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle. Dia dapet tuh gitu. Saya bilang, wah, si Gaby bisa juga ya nyanyinya. Sebenarnya anak-anak usia SD itu mereka main yang andaikan aku punya sayap. Yang satu ya. Itu basic gitu kan. banget kan buat les nyanyi kan. Gaby lagu country ya. Zaman kecil ya. Gitu. Jadi aku pikir oke, kita juga memang bawaannya apa ya? Darah musik tidak ada, tapi nggak ngalir sih. Nggak ngalir, ya. tapi dia bisa. Terus dia bisa main gitar autodidak. Saya nggak ngajarin, dia autodidak. Oke, sekarang boleh dilanjutin ke pertanyaan dari aku ya. Gaby. Oke. Buat papi. Pertanyaan terakhir. Harapan papi buat seorang Gaby itu apa? Ya, harapannya papi selaku ya papi juga mewakili kayak mami gitu ya. Tentunya pasti senang anaknya sudah kuliah, sudah wisuda, sudah bekerja. Nah, kedepannya tugas papi terakhir masih ada satu fase, papi mengantarkan Gaby ke pelaminan. Nah, itu tugas papi sebagai mandataris dari mami, mandatnya antar Gaby ke jenjang terakhir nih ke pelaminan. Nah, papi berharap ya papinya diberi kesehatan umur panjang. Papi bisa anterin Gaby sampai ke fase itu. Sepertinya nggak ada lain juga kalau harapan orang tua semuanya ya kan anaknya sudah bisa sekolah berhasil, nanti punya kehidupan di masa depannya gitu. Hanya itu. Yang penting Gaby happy Gaby happy, sehat semuanya, ya rezeki lancar, amin semuanya kan gitu. Amin. Nah, harapannya itu. Oke. Sekarang bagian aku ya. Pertanyaan terakhir nih buat Gaby. Apa harapan Gaby buat papi? Simple. Ya. Cuman 2. Papi panjang umur. Amin. 3 deh. Ya 3. Banyak juga boleh. Ya banyak deh. Papi panjang umur. Amin. Sehat terus. Amin. Bahagia. Amin. Itu. Lancar rezekinya. Ya. Amin. Rezeki lancar banyak caranya. Ya. Bisa dari Cece, Ya. bisa dari aku sendiri. Amin. Amin. Bisa keluarga kita. Ya. Semuanya sehat-sehat. Semuanya bahagia, itu juga rezeki yang Bahagia lancar. tuh nomor 1 Nomor ya. 1, betul. Iya. Yang penting secara mental kita bahagia. Betul. Karena Gaby saya tahu arahnya. Gaby ini pengen sekolah keluar. Oke. Dari mulai waktu dia mau kuliah.
Kan tantenya SMA. SMA. Iya, Tante adik saya punya cici saya ikut suaminya tinggal di Philadelphia. Oke. Adik saya yang bungsu cewek, dia ikut suami juga. Dia tinggal sekarang di Wyoming. Tadinya pindah-pindah dari Arizona ke Nevada, dari Nevada, Arizona sekarang tinggal di Wyoming gitu ya. Gitu. SMA. Iya, SMA-nya itu waktu mau lulusnya itu kita udah mulai Gaby gini. Tetapi memang Tuhan mungkin kita boleh berencana tapi Tuhan. Iya, manusia berencana, Tuhan menentukannya ya. Rencana Tuhan. Betul. Ya. Yang penting adalah Gaby ini bahagia, papa bahagia, Iya. nanti masa depan juga Begitu. bahagia lah. intinya. Biar papi bisa lihat Cece Panjang achieve umur. more, Iya. Yes. I can give you more. Amin. Nah, itu harapan utama. Amin. Oke. Kita sesi terharunya kita akan ganti ke tes kekompakan. Habis ini kita bakal main games. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Oke, kita lanjut ke segmen kedua kita. Kita mau seru-seruan nih ya, Om sama Gaby. Oke. Kita bakal menguji kekompakan mereka. Tapi kita seru-seruan aja ya. Jadi udah ada 2 papan tulis di sini, udah ada spidol masing-masing. Nanti aku akan kasih pertanyaan ke Om sama Gaby. Nah, nanti dalam hitungan 1, 2, 3 langsung jawabannya diarahin ke kamera. Jadi setelah pertanyaan langsung tulis jawabannya, langsung arahin ke kamera. Oke. Kira-kira udah siap? Siap? Siap. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Oke. Kalau bisa punya hewan peliharaan, hewan apa yang akan dipilih? Oke. Oke, boleh tunjukin ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Om apa? Burung. Anjing. Bisa di rumah bisa ada 2 binatang itu, boleh ya, boleh ya. Kalau Om lebih suka burung ya. Karena Atau Gaby kadang-kadang suka dengar suara-suara burung gitu ya. Papi tuh suka sama yang ini suka yang ijo-ijo. Oh. Jadi suka kalau tanaman. iya Oh, suka tanaman. tanaman. Jadi kalau burung mungkin lebih relaxing kali ya. Relasi. Kalau ya, suka gitu lah. Saya suka. Kalau Gaby suka Aku suka anjing. anabul ya. Iya. Oke, Lucu oke. cuman nggak dibolehin aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, iya. Mau dihapus dulu. Thank you. Oh ya, siap. Dipegang aja sih. Pegang aja deh. Pegang Jangan aja pegang gini, bisa. gampang. Oke. Pertanyaan kedua, kalau liburan keluarga bareng nih ya, destinasi wisata pertama yang akan dipilih adalah boleh kota, boleh tempat. Ya mungkin kota deh, kota. Boleh kota, boleh tempat. Apa ya? Mungkin bisa biar mungkin bisa sama kota dulu, kota. Udah Bukan lama kota. soalnya kita jarang Udah nggak pergi. travel. loh. Ini aja keinginan kira-kira pengennya kemana? Apa ya dia? Oke, kerjasamanya eye contact aja ya, jangan lebih dari itu. Oke, feeling Apa ya. Oke, mulai dihitung. 1, 2, Ya. 3. Ya. Oke. Tunjuk kamera. Tadinya mau jawab itu loh. Ada. Yang 1 Om Bali. Ya. Kalau Gaby mau ke Oh. Bogor. Ya. Karena papi gede di Bogor. Iya. Oh, Jadi, wisata Kuliner. nostalgia. Iya. Oke. Mungkin ke rumah saudara gitu kan. Ini masih pertanyaan kedua. Kita Oke. masih menguji Oke. beberapa pertanyaan lagi. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Ya. Nih, apa makanan favorit Papa? Papi. Papi. Aku isi juga nih. Iya. Oke. 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 1, 2, 3. Oh. Mie ya Om ya? Mie. Bunga pepaya atau oncom? Kenapa nih? Oke. Beda nih, yang satu karbo, yang satu sayuran. Coba kenapa Soalnya beda? kalau sayur si papi suka yang nyunda.
Oh, nyunda. Jadi bunga pepaya nih salah satu Favorit. jarang dan itu favoritnya si Papi. Oh, oke. Terus oncom, dia juga suka oncom. Suka oncom juga. Kalau Om kenapa mie? Mie. Kita ini makanan di keluarga tuh gampang makannya. Jadi kalau hari Minggu nih, minta mie Ponti dong, kita makan. Oke. Mami dong, gitu. Jadi favoritnya mie, yang satu Ya. sesundaan gitu Iya. ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Belum ada jawaban yang sama, Pi. Ayo pakai eye contact-nya boleh dipakai sih, eye contact-nya boleh nih. Kalau tadi makanan favorit Papi, sekarang makanan favorit Gaby. Oke. Apa makanan favorit Gaby? Gaby ya. Mm-mm. Gaby itu makannya Cepet nih, Gaby langsung mantap. Oke. Oke. Kayaknya Papi panjang nih. Enggak? Oke, 1, 2, 3. Yeay. Bener. Sama, Oke. bener. Akhirnya. Berarti ini ketahuan banget ya Om, doyan Iya, banget pizza bener. ya. Waduh. Italian food ya, ala-ala Itali. Bisa tiap hari tuh. Aduh, Oke, berhasil nih. berhasil Dapat satu. nilai 100 ya. Baru 1 Om, Baru poinnya 1. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima ya, kelima. Lagu favorit Papa. Oke. 1, 2, 3. Country song ini genrenya country. Oke. Bener sama. Yeay, Oke, kedua dapat. ya, Kedua ya. kedua berhasil nih. Berhasil. Oke, ini pertanyaan terakhir. Aku pengen tahu tradisi keluarga yang nggak boleh dilewatin. At least Papi sama Gaby tradisinya nggak boleh dilewatin. Yang nggak boleh momen yang kita lihat nggak boleh harus ada ya. Iya, bukan harus ada tapi nggak pernah di skip deh gitu. Oh, bisa dalam keseharian juga kan? Boleh, Seharian ya, boleh. misalnya ya. Oke. Heeh. Ini Antara- kita do it every day. Iya. Ada. Oke. 2 times. Iya. 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 Oke. 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 Ready? Ready? Ucapkan. Sorry. Ayo. Ucapkan. Jangan di spill dulu Om, No, jangan no, di no. spill dulu. Mm-mm. Oke, panjang ya, tradisi yang ada panjang. Oke, Oke. 1, 2, 3, boleh ditunjukin Iya. kamera. Ucapan I love you atau good night, ini say I love you, say good night. Sama loh, dua katanya persis sama. Persis kan? Persis Ini. sama lah. I love you sama good night itu kewajiban sehari-hari ya, Harus. rutinitas sehari-hari ya. Kayak sarapan udah kayak Setiap malam harus say good night. No matter misalnya suasana hatinya lagi gimana, at least yang kayak good night. Masih I love harus you, ada. good Iya, night. I love Tapi you. itu kata-kata wajib ya. Iya. Ini habit dari Om atau dari zaman Gaby kecil. dari Gaby kecil Dari udah kecil udah dibiasain. kita ini Oke. selalu. Love language-nya ini Iya. Iya, love language. Itu tadi 2, Iya. good night sama I I love love you. you. Oke, berarti berhasil 3 poin dari 6 pertanyaan. Wih, Setengah lah, selamat. lumayan. Lumayan kompak loh. Justru spesifik. 3 dari 5 ya? Dari 6. Oh, dari 6. 50 Oke lah, nilai. 50-50 lah Om. Tapi spesifik jawabannya Oke. sama, jadi keren. Yeay. Oke, itu dia games kita hari ini. Thank you Thank Gaby you, sama sudah Om udah ya, main yes, ke yes. podcast kita. Kita Sama-sama. udah seru-seruan bareng hari ini dan cerita kalian inspiratif banget buat aku, buat pendengar semua. Jadi Semoga semoga bisa jadi cerita baru untuk orang-orang di luar sana. Amin. Oke, thank you. Thank you for Thank having you. us, Matana University and the team. Thank you. Lovely to have Oke. us. Thank you Om. See you next time. Bye Bye-bye. bye. Bye bye.